Tahukah kalian, di balik atap rumah yang melindungi kalian dari hujan, ada keringat ribuan keluarga yang bertaruh nyawa di depan tungku api. Inilah kisah di Jatiwangi, Majalengka, sebuah wilayah di mana tanah merah tak hanya dipijak, tapi ditempa menjadi napas kehidupan. Simak kisah para pejuang Jebor yang telah bertahan selama 1 abad menjaga tradisi dan ekonomi tanah kelahirannya. Tepatnya di timur Jawa Barat, ada sebuah wilayah di mana langitnya sering tampak lebih pekat oleh asap tungku dan tanahnya lebih merah dari wilayah manapun. Selamat datang di Jatiwangi, sebuah kecamatan di Kabupaten Majalengka yang tidak hanya dikenal karena anginnya, tapi karena sebuah napas kehidupan yang telah berhembus selama lebih dari 1 abad. Di sini, tanah bukan hanya pijakan. Bagi masyarakat Jatiwangi, tanah adalah sejarah, identitas, dan yang paling penting tanah adalah penyambung nyawa. Disinilah kisah tentang Jebor bermula, sebuah istilah lokal untuk pabrik genteng yang menjadi detak jantung ekonomi bagi ribuan kepala keluarga. Jebor bukan sekedar tempat kerja. Ia adalah saksi bisu bagaimana keringat manusia bercampur dengan tanah merah, ditempa oleh api, dan sebuah menjadi pelindung bagi jutaan rumah di seluruh penjuru negeri. Kejayaan Jebor di Jatiwangi bukanlah cerita kemarin sore. Sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya sekitar awal abad ke-20, Jatiwangi telah mengukuhkan dirinya sebagai pusat industri genteng terbesar di Indonesia. Konon, kualitas tanah liat di sini adalah salah satu yang terbaik, memiliki karakter yang kuat dan tahan lama saat dibakar. Dahulu, ratusan cerobong asap Jebor berdiri tegak memenuhi langit Jatiwangi. Hampir setiap sudut desa memiliki tungku pembakaran raksasa. Profesi sebagai pekerja Jebor pun diwariskan secara turun-temurun. Kakeknya, ayahnya, hingga cucunya, semuanya menggantungkan hidup pada mesin cetak dan bara api. Meski zaman sudah berubah dan bahan bangunan modern mulai bermunculan, Jatiwangi tetap setia pada tanah liatnya. Jebor telah melewati berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi hingga pandemi. Namun, ia tetap tegak karena ada ribuan perut yang harus diisi dan ribuan mimpi yang harus disekolahkan. Ketika fajar baru saja menyingsing, suara mesin cetak mulai menderu, memecah kesunyian di Jatiwangi. Para pekerja, pria maupun wanita, datang dengan semangat yang sama. Di dalam gedung besar beratapan sang yang biasanya gelap dan berdebu, dimulailah ritual harian yang menguras fisik. Ada pembagian peran yang sangat rapi di dalam sebuah Jebor. Ada para pengangkut tanah liat, mereka yang memiliki otot kawat dan tulang besi, memangkul bahan baku dengan telanjang dada meskipun peluh kesah membanjiri tubuh. Ada para operator mesin cetak yang tangannya bergerak secepat kilat, memastikan setiap keping genteng keluar dalam bentuk yang sempurna. Lalu ada bagian yang paling menantang, bagian penjemuran dan pembakaran. Di bawah terik matahari, ribuan genteng basah ditata dengan presisi dan ditempatkan mulut tungku yang membara. Para penjaga api bekerja dalam suhu yang sangat ekstrim. Mereka memastikan api tetap stabil selama berhari-hari agar genteng matang dengan warna merah yang merata. Di sini, lelah adalah kawan akrab dan debu merah adalah riasan wajah sehari-hari. Uniknya, masyarakat Jatiwangi tidak hanya melihat Jebor sebagai industri, tetapi juga sebagai seni dan budaya. Melalui komunitas seperti Jatiwangi Art Factory JAF, tanah liat diangkat derajatnya. Genteng bukan lagi sekadar penutup atap, tapi juga instrumen musik. Suara genteng yang dipukul, gesekan tanah liat, hingga musik dari keramik menjadi cara mereka merayakan identitasnya. Bahkan ada sebuah tradisi unik yang dikenal sebagai Binaraga Jebor, sebuah ajang di mana para pekerja pabrik genteng memamerkan otot-otot mereka yang terbentuk alami dari aktivitas beratnya sehari-hari. Ini adalah bentuk apresiasi terhadap kekuatan fisik dan keinginan para pekerja. Hal ini membuktikan bahwa menjadi pekerja Jebor bukan hanya soal otot, tapi juga soal kebanggaan akan jati diri sebagai orang Jatiwangi.
Namun, kisah Jebor saat ini tidaklah semulus permukaan genteng yang baru keluar dari mesin. Tantangan besar menghadang. Masuknya material bahan modern seperti baja ringan dan atap metal membuat permintaan genteng tanah liat semakin goyah. Belum lagi, harga bahan bakar kayu semakin mahal dan sulit didapat. Banyak Jebor yang akhirnya harus tergulung tikar, meninggalkan bangunan-bangunan kosong yang kini hanya dihuni oleh sarang laba-laba. Lahan sawah yang dulunya menjadi sumber tanah liat pun kini mulai berubah menjadi kawasan industri baru atau perumahan. Anak muda Jatiwangi kini banyak yang melirik bekerja di pabrik-pabrik manufaktur besar yang kini menjamur di Majalengka. Ada ketakutan bahwa suatu saat nanti suara mesin cetak genteng akan hilang ditelan sejarah. Majalengka bukan hanya tentang pemandangan indahnya, tapi tentang orang-orangnya yang tak pernah menyerah pada keadaan. Bisa ditemukan dalam kesederhanaan tanah selama dikerjakan dengan hati dan kerja keras, selama cerobong asap masih mengepul di langit Jatiwangi. Selama itu pula napas kehidupan masyarakatnya akan terus menderu. Mari kita hargai setiap kepingan genteng di atas kepala kita, karena di sana ada tetesan keringat dan doa-doa tulus dari para pejuang tanah merah di Jatiwangi.